Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ainul Latifah, kelas 2A TKBN dengan nomor BP 2412003. Di sini saya akan menjelaskan tentang katalis. Yang pertama itu saya akan jelaskan apa pengertian dari katalis. Nah, katalis apa yang dimaksud dengan katalis? Katalis itu yang pertama dia tidak berpengaruh terhadap konstanta kesetimbangan dan komposisi kesetimbangan dari reaksi kimia. Yang kedua, katalis merupakan senyawa yang bisa meningkatkan laju reaksi tetapi tidak terkonsumsi dalam reaksi tersebut. Yang ketiga, katalis itu mempengaruhi laju maju dan laju balik dari reaksi reversibel atau reaksi timbal balik. Nah, mengapa katalis bisa mempercepat laju reaksi? Nah, yang pertama itu katalis itu bekerja dengan membentuk yang pertama, katalis itu bekerja dengan cara menurunkan energi aktivasi atau EA yang dimana katalis itu bekerja dengan membentuk mekanisme reaksi baru sehingga energi minimum yang diperlukan agar reaksi berlangsung menjadi lebih kecil. Nah, yang kedua, meningkatkan jumlah dan tumbukan efektif. Dengan energi aktivasi yang lebih rendah, peluang terjadinya tumbukan itu akan semakin meningkat dan reaksinya juga akan semakin meningkat. Sehingga laju reaksi akan menjadi lebih cepat. Nah, yang ketiga, membentuk kompleks sementara. Nah, apa sih membentuk kompleks sementara itu? Katalis sering berikatan sementara dengan reaktan membentuk kompleks teraktivasi yang lebih mudah bereaksi lalu dilepaskan kembali setelah reaksi selesai. Nah, yang keempat, katalis tidak habis bereaksi. Katalis tidak ikut habis dalam reaksi sehingga dapat digunakan berulang kali untuk mempercepat reaksi yang sama. Katalis juga memiliki beberapa jenis. Katalis memiliki 3 jenis. Yang pertama ada katalis homogen, katalis heterogen, dan juga katalis enzim. Nah, katalis homogen itu adalah katalis yang fasanya itu sama dengan reaktannya. Misalnya kalau reaktannya itu berfasa cairan, maka katalis yang digunakan juga dalam bentuk cairan. Nah, sedangkan katalis heterogen itu merupakan katalis yang fasanya itu berbeda dengan reaktannya. Apabila reaktannya itu berfasa gas, nah biasanya katalis yang digunakan itu berfasa padat. Nah, katalis enzim merupakan katalis alami yang ada di dalam sel organisme dan enzim membentuk dalam proses biologis di kehidupan kita. Nah, selanjutnya itu mekanisme katalis. Bagaimana sih katalis homogen, katalis heterogen, dan katalis enzim itu bekerja dalam suatu reaksi. Nah, katalis homogen ini bekerja melalui pembentukan intermediate dalam satu fasa. Yang kedua itu katalis heterogen. Nah, katalis heterogen ini bekerja di permukaan katalis melalui absorpsi dan desorpsi. Yang ketiga itu katalis enzim. Katalis enzim bekerja melalui pembentukan kompleks enzim substrat yang sangat spesifik. Nah, katalis juga mempunyai kelemahan. Nah, tidak hanya kelemahan, katalis juga mempunyai keunggulan. Nah, yang pertama kita bahas katalis homogen. Apa sih keunggulan dan kelemahan dari katalis homogen ini? Nah, tentu saja keunggulannya yaitu karena katalis homogen ini fasanya sama dengan reaktannya, jadi katalis ini sangat mudah bercampur dengan reaktannya dan mempercepat reaksi secara efektif. Kontak antar zat berlangsung maksimal sehingga laju reaksi relatif tinggi. Nah, kelemahannya yaitu karena fasanya sama dengan reaktan, maka katalis ini apabila sudah bereaksi, nah katalis ini akan sulit dipisahkan dari produk sehingga dapat mencemari hasil reaksi. Selain itu penggunaannya kembali terbatas dan sangat bersifat korosif.
Nah, yang kedua, keunggulan dan kelemahan dari katalis heterogen. Nah, keunggulan dari katalis heterogen ini kebalikan dari katalis homogen, yaitu katalis ini sangat mudah dipisahkan dari produk karena beda fasa kan. Nah, jadi katalis ini lebih stabil, dapat digunakan berulang kali dan cocok untuk proses industri. Nah, kelemahannya, reaksi hanya terjadi di permukaan katalis sehingga laju reaksi lebih lambat. Aktivitas katalis sangat bergantung pada luas permukaan dan kondisi operasi. Yang ketiga yaitu katalis enzim. Katalis enzim juga mempunyai keunggulan, enzim sangat selektif dan bekerja efektif pada kondisi ringan sehingga hemat energi dan ramah lingkungan. Hasil reaksi umumnya lebih spesifik. Kelemahannya, enzim ini terhadap kelemahan katalis enzim sensitif terhadap suhu, pH, dan zat yang penghambat. Harganya juga relatif mahal dan mudah mengalami penurunan aktivasi. Nah, contoh reaksi katalis, yang pertama itu ada katalis homogen. Contohnya itu CH3COOH ditambah C2H5OH menghasilkan CH3COO C2H5 ditambah H2O. Nah, ini CH3COOH ini bereaksi dengan C2H5OH dengan katalisnya H2SO4, di mana CH3COOH ini dalam bentuk cairan dan katalisnya juga dalam bentuk cairan, H2SO4 dalam bentuk cairan. Nah, yang kedua itu katalis heterogen. C rangkap 2 C atau minyak itu bereaksi dengan H2 menghasilkan lemak jenuh. Nah, dikatalisi oleh Ni. Nah, sedangkan katalis enzim itu C6H10O5 menghasilkan maltosa atau glukosa. Nah, katalisnya itu amilase. Nah, ada yang namanya support katalis dan juga promotor katalis. Nah, apa sih support katalis itu? Support katalis adalah bahan pendukung tempat katalis aktif ditempelkan atau disebarkan. Nah, support katalis ini berfungsi untuk memperbesar luas permukaan katalis, meningkatkan stabilitas, dan mencegah penggumpalan katalis aktif sehingga reaksi berlangsung lebih efektif. Nah, contohnya itu ada alumina, silika, karbon aktif, dan juga zeolit. Yang kedua itu ada promotor katalis. Promotor katalis yaitu zat yang ditambahkan dalam jumlah kecil untuk meningkatkan aktivitas, selektivitas, atau stabilitas katalis. Nah, meskipun promotor itu sendiri bukan katalis utama, tapi dia juga bisa meningkatkan aktivitas dan selektivitas. Contohnya itu ada K2O atau L2O3 dan juga ada MO dan juga ada CaO. Nah, contoh-contoh katalis itu ada 3. Yang pertama ada katalis padat. Nah, katalis padat ini umumnya digunakan pada reaksi heterogen yang mudah dipisahkan dari produk. Nah, contohnya itu seperti nikel, platina, besi, kalsium oksida atau CaO, dan juga zeolit. Nah, yang kedua itu ada katalis cair. Katalis cair ini biasanya merupakan katalis asam atau basa yang kuat yang bercampur dengan reaktan. Nah, contohnya itu ada H2SO4, HCl, NaOH, dan juga KOH. Nah, lalu ada katalis enzim. Katalis enzim adalah katalis biologis yang bekerja sangat spesifik. Nah, contohnya itu seperti ada amilase, lipase, protease, invertase, dan juga selulase. Selanjutnya ada juga yang dikatakan dengan katalis itu mati. Nah, katalisnya mati itu adalah kondisi ketika suatu katalis itu kehilangan atau mengalami penurunan kemampuan untuk mempercepat reaksi kimia. Nah, meskipun secara fisik katalis tersebut masih ada, artinya katalis itu tidak lagi aktif atau efektivitasnya itu sangat berkurang. Sehingga laju reaksi menjadi lambat atau bahkan berhenti. Nah, lalu ada setelah katalis itu mati tidak hanya bisa diregenerasi. Nah, regenerasi katalis itu adalah proses pengembalian
aktivitas katalis yang telah menurun atau mati agar dapat digunakan kembali dalam reaksi kimia. Nah, apa yang dilakukan saat meregenerasi katalis? Nah, yang pertama itu ada pembersihan permukaan katalis, misalnya dengan pembakaran ringan untuk menghilangkan endapan karbon. Yang kedua itu dengan pencucian kimia untuk mengeluarkan pengotor atau racun katalis yang menempel. Nah, yang ketiga itu ada pemanasan atau aktivasi ulang. Gunanya itu mengembalikan struktur dan situs reaktif katalis. Yang keempat itu ada reduksi atau oksidasi ulang tergantung jenis katalis agar kembali ke bentuk aktifnya. Nah, adapun penyebab dari katalis itu mati atau menurunnya aktivitasnya, yaitu yang pertama ada keracunan katalis. Nah, katalis bereaksi atau terikat kuat dengan zat pengotor seperti sulfur, fosfor ataupun logam berat sehingga situs aktifnya tertutup dan tidak dapat bekerja. Nah, yang kedua itu fouling atau penumpukan kotoran. Jadi, permukaan katalis itu tertutupi oleh endapan karbon, resin ataupun zat lain sehingga reaktan tidak dapat berinteraksi dengan katalis. Nah, yang ketiga itu ada sintering. Sintering terjadi pada suhu tinggi di mana partikel katalis mengumpal sehingga luas permukaannya itu berkurang dan aktivitasnya itu menurun. Yang keempat itu ada kondisi operasi yang tidak sesuai, seperti suhu, tekanan, atau pH yang tidak tepat dapat menurunkan kinerja dari katalis. Nah, harga katalis itu juga berbeda-beda tergantung dari wujudnya. Yang ada yang padat industri atau katalis aktif itu harganya ratus ribu hingga jutaan per kilogramnya. Nah, yang kedua itu ada katalis padat yang sederhana, yaitu harganya itu puluhan ribu per gram kecil. Nah, juga ada katalis cair. Nah, katalis cair ini harganya itu lebih kurang 700.000 sampai 1 juta per liternya. Nah, enzim itu lebih kurang harganya itu 165.000 sampai 1 juta per kilogramnya tergantung dengan jenis yang digunakan. Nah, sifat-sifat katalis itu ada 6. Yang pertama itu ada tidak habis bereaksi karena katalis itu tidak ikut bereaksi secara permanen dan tetap ada setelah reaksi selesai atau bisa dipisahkan setelah reaksi itu selesai. Nah, katalis ini menurunkan energi aktivasi. Katalis menyediakan jalur reaksi alternatif dengan energi aktivitas lebih rendah sehingga reaksi berlangsung lebih cepat. Nah, sifat katalis yang ketiga itu spesifik terhadap reaksi tertentu. Katalis bekerja efektif hanya pada reaksi tertentu, terutama enzim yang sangat selektif. Nah, yang keempat itu memiliki situs aktif. Reaksi terjadi pada bagian tertentu dari katalis yang disebut dengan situs aktif. Nah, sifat-sifat katalis selanjutnya yaitu ada aktivitas dan selektivitas. Katalis mampu mempercepat reaksi atau aktivitas dan mengarahkan pembentukan produk tertentu atau selektivitas. Nah, lalu yang terakhir yaitu dapat mengalami deaktivasi di mana aktivitas katalis itu dapat menurun akibat keracunan, suhu tinggi ataupun penumpukan pengotor tadi. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas katalis. Yang pertama yaitu ada luas permukaan katalis. Semakin besar luas permukaan, semakin banyak situs aktif yang tersedia sehingga aktivitas juga meningkat. Lalu yang kedua ada suhu. Nah, kenaikan suhu umumnya meningkatkan laju reaksi, tetapi suhu terlalu tinggi dapat merusak katalis termasuk enzim. Lalu tekanan atau untuk reaksi gas. Nah, tekanan lebih tinggi mengakibatkan kontak reaktan dengan katalis sehingga aktivitas itu naik. Nah, lalu ada konsentrasi dari reaktan. Nah, konsentrasi reaktan ini juga mempengaruhi aktivitas si katalis. Konsentrasi reaktan lebih tinggi itu meningkatkan peluang tumbukan yang efektif. Nah, kondisi pH untuk enzim, setiap enzim memiliki pH yang optimum. Nah, pH ekstrim itu dapat menurunkan aktivasi atau merusak enzim. Adanya racun katalis. Nah,
Zat pemotor seperti sulfur ataupun logam berat dapat menurunkan aktivitas katalis dengan menutupi situs aktif. Nah, aplikasi katalis pada industri yang pertama itu ada pada industri oleokimia. Nah, peran katalis dalam industri oleokimia itu yang pertama ada hidrogenasi minyak nabati yang itu digunakan untuk mengubah minyak cair menjadi lemak yang padat, misalnya seperti margarin. Nah, lalu katalis yang digunakan itu biasanya nikel dalam wujud yang padat. Setelah itu dosis katalisnya itu lebih kurang 0,05 hingga 0,5% dari berat minyak. Nah, misalnya apabila berat minyaknya itu 1000 kilo, itu 0,5% dari berat minyaknya itu ditambahkan katalis. Nah, esterifikasi asam lemak digunakan untuk menghasilkan ester sebagai bahan kosmetik dan surfaktan. Katalis yang digunakan dalam esterifikasi asam lemak ini yaitu asam sulfat dengan dosis katalisnya itu lebih kurang 1-5% terhadap bahan baku. Yang kedua di industri bioenergi. Nah, di industri bioenergi ini peran katalis itu yaitu transesterifikasi biodiesel. Nah, minyak nabati direaksikan dengan metanol menghasilkan biodiesel. Katalis yang digunakan itu katalis homogen yaitu NaOH atau KOH. Nah, dosisnya itu 0,5-1% dari berat minyak. Lalu ada katalis heterogen yang digunakan yaitu CaO yang dimana dosis yang digunakan itu 1-5% dari berat minyak. Produksi bioetanol itu hidrolisis pati atau selulosa menjadi gula. Nah, katalis yang digunakan yaitu enzim amilase dan selulase. Dosis yang digunakan itu ppm hingga beberapa persen tergantung dengan aktivitas enzim. Nah, itu ada industri biogas. Industri biogas, peran katalis pada industri ini itu yang pertama ada di fermentasi anaerob, yaitu enzim dan mikroorganisme berperan sebagai katalis biologis untuk mempercepat pembentukan gas metana. Nah, katalis yang digunakan yaitu enzim mikroba atau metanogen. Lalu dosis yang digunakan itu inokulum itu 5-10% dari volume reaktor. Nah, peningkatan kualitas biogas digunakan kualitas untuk mengurangi CO2 atau H2S. Nah, katalis yang digunakan itu Fe2O3 atau karbon aktif. Dosis disesuaikan kapasitas reaktor umumnya gram sampai kilogram skala industri. Nah, selanjutnya itu apa itu kinerja katalis? Nah, kinerja katalis adalah ukuran kemampuan katalis dalam mempercepat reaksi kimia. Nah, meningkatkan konversi reaktan menjadi produk serta menghasilkan produk yang diinginkan secara efisien dan stabil selama waktu pemakaian tertentu. Hal-hal yang dilakukan saat menguji kinerja katalis, yang pertama itu ada mengukur konversi reaktan. Yang kedua, menilai selektivitas produk. Yang ketiga, menghitung laju reaksi atau aktivitas katalis. Nilai kecepatan reaksi yang dicapai dengan adanya katalis. Lalu uji stabilitas katalis. Yang kelima itu membandingkan kondisi operasi. Nah, dalam katalis itu memiliki parameter. Nah, parameter yang diuji pada katalis itu yang pertama ada konversi, yaitu menunjukkan persentase reaktan yang berhasil diubah menjadi produk. Nah, yang kedua selektivitas, menunjukkan kemampuan katalis dalam menghasilkan produk yang diinginkan dibandingkan produk samping. Yang ketiga itu hasil, merupakan jumlah produk yang dihasilkan berdasarkan reaktan awal. Yang keempat itu ada aktivitas katalis, menggambarkan kemampuan katalis mempercepat laju reaksi dalam waktu tertentu. Yang kelima itu stabilitas katalis. Lalu yang keenam yaitu umur dari katalis itu menunjukkan berapa lama katalis dapat digunakan dan sebelum aktivitasnya menurun secara signifikan atau menjadi tidak aktif.
Nah, apa itu karakterisasi dan tujuannya? Karakterisasi katalis adalah serangkaian analisis yang dengan dan pengujian dilakukan untuk mengetahui sifat fisik, kimia, dan struktur katalis, baik sebelum maupun sesudah digunakan dalam reaksi. Nah, karakterisasi katalis dilakukan dengan beberapa tujuan utama. Yang pertama itu untuk mengetahui struktur dan komposisi dari katalis tersebut. Nah, yang kedua itu menentukan luas permukaan dan porositas katalis. Yang ketiga, menganalisis ukuran dan distribusi partikel. Yang keempat, mengidentifikasi situs aktif katalis. Dan yang kelima, mengevaluasi perubahan katalis setelah reaksi. Kapan dilakukan karakterisasi itu? Yang pertama itu ada 3 waktu melakukan karakterisasi pada katalis. Yang pertama itu sebelum katalis itu yang digunakan, yang kedua itu selama atau pada saat katalis itu digunakan dalam reaksi, dan yang ketiga itu setelah regenerasi katalis. Nah, sebelum katalis itu digunakan itu dilakukan untuk mengetahui sifat awal katalis. Nah, seperti yang tadi. Nah, yang kedua itu selama atau setelah katalis itu digunakan dalam reaksi, itu dilakukan untuk melihat perubahan sifat katalis akibat reaksi. Bagaimana sifat katalis itu sebelum bereaksi dan setelah bereaksi. Nah, yang ketiga itu setelah regenerasi katalis dilakukan untuk mengetahui apakah proses regenerasi itu berhasil untuk mengembalikan aktivitas katalis seperti pada kondisi awal. Nah, selanjutnya itu perbandingan katalis sebelum dan sesudah digunakan. Nah, sebelum katalis itu digunakan, katalis itu umumnya luas permukaannya itu lebih besar dan situs aktif yang masih terbuka. Strukturnya lebih stabil serta aktivitas yang tinggi. Pada kondisi ini, katalis mampu mempercepat reaksi secara optimal. Nah, setelah digunakan atau sesudah digunakan itu, katalis sering mengalami penurunan aktivasi akibat tertutupnya situs aktif oleh pengotor atau endapan karbon, berkurangnya luas permukaan, serta perubahan struktur akibat suhu atau tekanan tinggi. Pada katalis enzim, sesudah digunakan dapat terjadi denaturasi sehingga aktivitasnya menurun. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas katalis, yang pertama itu adalah luas permukaan. Luas permukaan katalis, semakin besar luas permukaannya, itu semakin banyak situs aktif yang tersedia, sehingga aktivitasnya juga meningkat. Nah, yang kedua ada suhu, lalu ada tekanan untuk reaksi gas, setelah itu ada konsentrasi reaktan. Konsentrasi reaktan lebih tinggi itu juga meningkatkan peluang tumbukan yang efektif. Lalu kondisi pH untuk enzim, setiap enzim memiliki pH yang optimum. pH ekstrem itu dapat menurunkan aktivitas atau merusak enzim. Lalu adanya racun katalis, zat pengotor seperti sulfur ataupun logam berat yang dapat menurunkan aktivitas katalis. Nah, selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja katalis. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja katalis itu pertama ada luas permukaan katalis. Nah, semakin besar luas permukaan katalis, semakin banyak situs aktif yang tersedia sehingga reaksi berlangsung lebih cepat. Dan yang kedua itu ada suhu reaksi. Suhu reaksi itu suhu yang sesuai dapat meningkatkan laju reaksi, tapi suhu yang terlalu tinggi dapat merusak struktur katalis atau menyebabkan katalis itu mati atau menurunnya energi aktivitasnya. Lalu yang ketiga itu tekanan pada reaksi gas. Nah, tekanan yang tinggi itu meningkatkan frekuensi tumbukan reaktan sehingga kerja katalis itu juga meningkat. Lalu ada konsentrasi reaktan. Konsentrasi yang cukup memungkinkan konten reaktan dengan katalis berlangsung optimal. Nah, lalu kondisi pH atau khusus enzim itu setiap enzim memiliki pH optimum atau pH yang tidak sesuai menurunkan aktivitas enzim. Lalu adanya racun atau pengotor zat seperti sulfur atau logam berat dapat menutupi situs aktif dan menurunkan kinerja katalis. Lalu ada stabilitas katalis. Katalis yang stabil secara termal dan kimia akan memiliki umur pakai lebih panjang dan kinerja yang lebih baik.
Baik, sekian itu saya menjelaskan presentasi tentang materi katalis. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.